Selamat sore Pak, kami selaku PER 23 ingin mempresentasikan penugasan terstruktur kami, yakni T03, untuk defining the ultimate base atau TUB. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Grace Caldera Situmorang dengan NIM 12S23048. Dan saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyelesaikan permasalahan dari penugasan kali ini, yaitu mengenai T03 yang merupakan sambungan dari T01 dan juga T02, yaitu juragan buku. Namun pada persoalan kali ini, yang ingin dijadikan program pada kali ini, itu bahwa Ucok mengusulkan buku terbaik atau The Ultimate Base atau TUB itu ialah yang memiliki rating best pick, yaitu minimal 4,7 dan akan menggunakan diskon yang lebih dari 40% atau yang termasuk dari tergolong dalam jenis diskon once in a lifetime. Nah, selanjutnya kami akan langsung menunjukkan hasil dari pemrograman kami dari Flowgorithm. Jadi, T03 ini merupakan sambungan dari T02, di mana T02 berisikan juragan buku yang meminta kita untuk menentukan rating dari buku tersebut. Namun, penambahan di T03 ini, kita harus menentukan yang mana saja yang termasuk rating sekaligus dia itu tergolong nilai diskonnya itu tergolong once in a lifetime atau diskonnya itu lebih dari 40%. Di mana khusus untuk T03 ini kita diminta untuk menggunakan program looping. Program looping ini adalah materi looping ini adalah materi yang baru saja kami pelajari di sesi teori yang kali ini akan kami jelaskan pada sesi praktikumnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama kami lakukan ialah mendeklar atau untuk memperkenalkan apa-apa saja sih yang akan kami gunakan dalam logaritm kami kali ini. Sama seperti T01 dan T02, kami akan mengintegerkan stok. Mengapa kami menggunakan stok itu dengan mendeklarnya termasuk dalam integer? Itu karena stok itu tidak mungkin berkoma, karena itu merupakan satuan yang pastinya bilangan bulat. Nah, kemudian kami akan memasukkan string itu dengan judul, penulis, penerbit, format buku elektronik, ISBN, kategori, tahun terbit, jenis diskon, dan conclusion. Itu termasuk string karena itu merupakan kata-kata, bukanlah bilangan bulat. Nah, untuk tahun terbit kami memasukkan ke dalam string itu karena tahun terbit itu tidak memerlukan penjumlahan ataupun pengurangan atau juga untuk sebagai kalimat matematika lainnya yang akan dipergunakan untuk perhitungan. Selanjutnya, kami menggunakan harga pembelian, minimum margin, dan juga rating itu termasuk real. Sama seperti output yang diinginkan pada T01 dan T02 maupun T03 saat ini, bahwa harga pembelian, minimum margin, dan rating itu pasti menggunakan angka berkoma. Apalagi harga pembelian yang digunakan di sini bukanlah menggunakan mata uang rupiah, namun US dollar. Dilanjutkan dengan peer saya. Yang pertama itu kita membuat input. Yang kita input yang pertama kali adalah ISBN. Kita membuat input ISBN di sini untuk memasukkan apakah buku kita itu memiliki ISBN atau tidak. Lalu kita memasukkan statement, yakni while, di mana while ini merupakan satu statement yang berfungsi, yang nantinya akan berfungsi dalam program looping kita atau pengulangan kita. Di sini kita diminta kami membuat ISBN di negasi atau ditandai dengan tanda seru sama dengan petik 2 triple dash. Artinya di sini adalah ISBN jika tidak sama dengan triple dash, maka akan bernilai true, di mana kita masukkan judul, penulis, tahun terbit, di mana inilah nantinya yang akan terjadi repetisi tersebut. Sedangkan jika
Sedangkan jika di kondisi false, itulah yang berarti ISBN hanya bernilai triple dash atau tidak ada sama sekali. Jadi di sini fungsi negasi tersebut adalah untuk keterbalikan dari si ISBN. Artinya di sini jika tidak sama dengan triple dash, maka akan terjadi repetisi. Namun jika sama dengan triple dash, maka hanya berhenti sampai situ saja. Kemudian karena ISBN ini karena statement while ini adalah statement yang nantinya akan memproduksi nilai true ataupun false, maka bisa kita lihat di sini ada garis yang menunjukkan true itu ketika kita betul sehingga kita melakukan repetisi sehingga bisa terjadi repetisi juga, dan false jika itu hanya berhenti sampai situ saja. Maka ketika dia bernilai true akan terjadi repetisi, maka kita input judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, dan input minimum margin. Nah, karena di defining the ultimate base ini kita diminta untuk menentukan nilai diskon mana yang tergolong once in a lifetime, kita membutuhkan satu rumus, di mana rumus selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Nah, kami menggunakan rumus minimum margin per harga pembelian, dan itu kami menggunakan tanda negatif di depannya sesuai dengan output yang diinginkan. Itu kami akan menginput hasilnya itu berupa bilangan negatif, sehingga sebagai perbandingannya itu tidak mungkinlah kami membandingkan yang hasilnya negatif dengan yang hasilnya positif, sehingga kami akan menyetarakannya dengan memberi tanda negatif di awal dari rumus yang kami gunakan untuk menentukan jenis diskon itu, sehingga kami menggunakan rumus minimum margin per harga pembelian. Rumus tersebut dinegatifkan dan itu lebih besar dari 0,4. Itulah yang memenuhi kriteria untuk jenis diskon once in a lifetime. Dan kami menggunakan boolean if karena di sini kami akan membandingkannya untuk menentukan jenis diskon dari setiap nilai perbandingan yang akan menjadi hasil dari rumus yang telah kami masukkan. Nah, apabila dari rumus tersebut yaitu negatif dari minimum margin per harga pembelian itu lebih besar dari 0,4, itu akan bernilai true atau bernilai benar dan akan disimpan atau di-assign itu ke jenis diskon yang once in a lifetime. Namun apabila hasilnya itu salah, maka akan dilanjutkan dengan perbandingan selanjutnya, yaitu minimum margin per harga pembelian yang dinegatifkan, itu kami akan membandingkannya bahwa rumus tersebut lebih besar dari 0,2, atau kami penulisannya itu yaitu 0,2 lebih kecil dari rumus tersebut. Dan untuk pengkondisiannya itu yang kedua yaitu minimum margin per harga pembelian yang dinegatifkan itu lebih kecil dari 0,4. Nah, kami juga menyatakan bahwa agar lebih mudah, bahwa range dari jenis diskon never come twice ini itu berada di antara 0,2 atau 0,4. Dan kami itu menggunakan 0,2 atau 0,4 itu sama dengan diskon yang diberikan, yaitu sebesar 40/100. Dan kami menggunakan pecahan desimal agar lebih mudah dalam menganalisis data tersebut. Nah, sehingga apabila rumus dari yang telah kami gunakan bahwa minimum margin per harga pembelian itu berada di antara diskon yang 0,4 atau 40/100 dan dia juga lebih besar dari diskon 0,2 atau 20/100, itu akan bernilai benar dan masuk ke never come twice. Namun apabila salah, dia akan melanjutkan ke perbandingan selanjutnya, yaitu perbandingan yang paling kecil, bahwa rumus yang kami gunakan itu ialah minimum margin per harga pembelian yang dinegatifkan itu lebih kecil sama dengan 0,2 atau 2/100, dan minimum margin per harga pembelian yang dinegatifkan itu lebih besar dari 0. Kenapa kami membuat lebih besar dari 0? Karena diskon yang dimasukkan itu dan perbandingan yang kami gunakan itu otomatis bilangan bulat yang lebih besar dari 0, bukanlah ke
bilangan negatif karena kami juga sudah menegatifkan rumus yang telah kami masukkan sesuai dengan input yang akan kami masukkan nantinya, bahwa inputnya itu berupa bilangan negatif, sehingga apabila bilangan negatif dikalikan lagi dengan tanda negatif, itu akan menghasilkan bilangan positif. Itulah yang menjadi perbandingan kami. Sehingga apabila rumus yang kami gunakan di akhir ini, yaitu minimum margin per harga pembelian yang kami negatifkan itu lebih kecil sama dengan 0,2, dan minimum margin per harga pembelian lebih besar dari 0 itu benar, itu akan menggunakan jenis diskon no regret. Namun apabila salah, itu akan menghasilkan triple dash. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Kemudian sama seperti tugas sebelumnya pada T02, kita menentukan rating, maka yang selanjutnya itu kita harus menginput stok, kemudian menginput rating, di mana rating ini dibagi menjadi 4 klasifikasian, yakni 5 pengklasifikasian, yakni kategori best pick, must read, recommended, average, dan low. Nah, untuk pengkondisian yang pertama kita menggunakan boolean, yakni jika rating itu besar sama dengan 4.7, maka itu termasuk best pick. Di sini kita menggunakan assign, di mana kita menggunakan assign untuk menetapkan nilai dari suatu variabel tersebut. Maka di sini kita tetapkan sebagai variabel kategori sama dengan best pick. Itu jika dia bernilai benar ketika rating tersebut lebih besar atau lebih besar sama dengan 4.7. Nah, jika bernilai salah, akan kita bandingkan kembali dengan yang lebih rendah dari rentang lebih besar sama dengan 4.7, yakni rating itu lebih besar sama dengan 4.5 dan rating itu di bawah 4.7. Kenapa di bawah 4.7? Itulah yang membuktikan bahwa if boolean yang kita gunakan ini sudah berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan if boolean yang pada tingkat atas. Maka kita akan menentukan nilai yang bernilai true itu dengan assign, di mana kategorinya itu kita tetapkan sebagai must read, dan jika bernilai salah kita kembali kepada pengkondisian yang lebih rendah daripada rating yang sebelumnya. Maka pengkondisian yang lebih rendah tersebut adalah rating lebih besar sama dengan 4.0 dan rating lebih kecil sama dengan 4.5. Kenapa lebih kecil dari 4.5? Kita tahu bahwa jika itu lebih besar dari 4.5, maka seharusnya dia berada di nilai true yang bagan pengkondisian yang pertama. Maka kita tetapkan pada bagan ini jika dia bernilai true itu variabel kategori sama dengan recommended. Dan jika bernilai salah, kita bandingkan kembali, yakni rating lebih besar dari 3.0 dan rating lebih kecil 4.0. Nah, jika bernilai true, itu kita kategorikan sebagai average. Dan jika false, itu kita kembali membandingkannya, yakni dengan perbandingan yang terakhir, yakni rating lebih kecil dari 3.0. Jika bernilai true, itu adalah kategori low, dan jika bernilai false, itu juga berkategori low. Mungkin kita akan bertanya, kenapa nilai boolean yang true dan false-nya itu sama? Karena seberapapun angka rating yang dimasukkan, asal dia bernilai kecil dari 3.0, itu akan selamanya bernilai low. Maka tidak masalah jika kita membuat true dan false-nya itu sama-sama di-assign variabel yang ditetapkan sebagai kategori low. Nah, untuk tahap selanjutnya, kami akan menggunakan pengkondisian if selanjutnya untuk bahwa sesuai yang diminta untuk soal kali ini, yaitu pada praktikum T03, yaitu untuk memenuhi syarat the ultimate best, yaitu jenis diskonnya once in a lifetime, dan dengan kategorinya itu best pick. Sehingga untuk memenuhi itu kami perlu menggunakan boolean dari hasil assign yang telah kita gunakan pada logarithm ini, yang merupakan hasil dari assign yang mengetahui tentang rating dan juga mengetahui termasuk ke jenis diskon apa. Sehingga untuk melanjutkan itu kami menggunakan conclusion, atau itu hasilnya, bahwa apabila conclusionnya itu the ultimate best itu bernilai true, itu pada saat jenis diskonnya once in a lifetime dan kategorinya best pick.
Namun apabila salah, itu akan menghasilkan triple dash. Nah, untuk yang selanjutnya, pada penugasan T03 ini kita diminta untuk mengeluarkan hasil sebuah output yang diikuti dengan tanda pipe. Maka kita harus mengoutput apa yang sudah kita declare dan sudah kita input. Maka tampilan output yang ada di sini adalah ISBN dan petik pembuka, tanda pipe, petik penutup, di mana di sini petik pembuka itu sebagai tanda yang menunjukkan bahwa kita akan masukkan value yang berupa string. Maka kita gunakan tanda petik dan kita menggunakan dan sebagai pengumpul dari itu semua agar tidak terpecah-pecah. Maka kita buat ISBN yang diiringi dengan tanda dan tanda pipe sampai akhirnya kita masukkan conclusion. Nah, untuk yang jenis diskon dan conclusion ini merupakan tambahan terbaru dari dari penugasan T03 ini. Nah, kenapa kami memasukkan jenis diskon dan conclusion ini di output? Karena menurut kami itulah yang akan diperlukan di output yang akan ditampilkan pada hasil T03 ini. Nah, kami menggunakan jenis diskon yaitu sesuai outputnya ini bahwa jenis diskonnya itu harus keluar di output dengan hasil dari yang sudah kita assign, yang sudah tersimpan, dan juga kategorinya sama dengan kategori yang sudah tergolong di golongan mana. Itulah yang sudah di-assign yang di awal, sehingga dia akan tersimpan dan akan dikeluarkan di output, bukan di awal yang menjadi output hanya satu persatu. Namun ini akan menjadi keluaran atau output yang secara bersamaan keluarnya, dan itulah merupakan hasil akhir dari yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan bagi kita, mengapa kita kembali membuat input ISBN? Karena pada looping ini artinya ada repetisi yang akan terjadi ketika itu memenuhi suatu kondisi syarat. Nah, kondisi itu bakal terpenuhi jika dia tidak bernilai triple dash. Maka arti dari kita input ISBN ini adalah ketika looping itu memang benar terjadi kembali. Artinya repetisi itu memang benar terjadi. Maka di sini bisa kita lihat pada keseluruhannya ini true. Tidak sama dengan triple dash, itu akan bernilai true, kemudian kita akan menginput sehingga terjadilah repetisi. Kemudian dia akan meminta input ISBN ini, bisa kita tengok garisnya. Dia akan kembali lagi ke kondisi atau persyaratan yang meminta apakah ISBN yang kita masukkan pada input yang bagian bawah itu tidak sama dengan triple dash atau sama dengan triple dash. Ketika dia tidak sama dengan triple dash, maka itu akan bernilai true lagi dan dia akan melakukan looping atau repetisi. Namun jika itu bernilai sama dengan triple dash, maka itu false dan akan berhenti sampai situ saja. Sampai situ saja. Maka selanjutnya kami akan menunjukkan pembuktian dari program yang sudah kami buat. Nah, kami akan memasukkan input yang terdapat pada example pada T03. Kami akan mengkontrol dan kopas pada program ini, di mana yang pertama itu diminta untuk ISBN-nya. Nah, karena ISBN di sini ada, maka looping akan terjadi. Maka ketika looping memang betul-betul terjadi, kita akan diminta untuk menginput judul. Kemudian kita diminta lagi untuk menginput penulis. Kemudian kita diminta untuk menginput tahun terbit. Selanjutnya adalah untuk menginput penerbit, di mana di sini penerbitnya itu tidak terpublikasi, maka kita tandai dengan triple dash. Selanjutnya adalah format buku elektronik. Kemudian harga pembelian, di mana harga pembelian ini berupa US dollar.
Kemudian minimum margin, di mana input yang diminta di sini adalah berbentuk negatif, maka nanti selaras dengan itu di rumus kita mengalihkannya dengan negatif pula. Kemudian stop. Kemudian yang terakhir adalah rating. Maka keluar hasil seperti ini. Bisa kita lihat di outputnya. Ketika harga pembeliannya itu 35,98 dan minimum marginnya min 14,11 dengan rating 5.0, maka akan keluar hasil seperti ini. Itu best pick dan never come twice. Kemudian bukti bahwa looping kita itu memang sudah benar-benar terjadi. Di sini diminta lagi untuk masukkan ISBN. Nah, ketika kita ingin melanjutkan looping, maka kita harus masukkan ISBN. Namun jika kita tidak ingin melanjutkan looping tersebut, kita akan mengetik triple dash, maka program tersebut akan berhenti. Namun untuk sesuai dengan output yang diinginkan pada T03 kali ini, kami akan mencoba untuk triple dash-nya itu pada bagian akhir saja ya. Oke, kami akan melanjutkannya lagi untuk pembuktian bahwa looping kami itu berhasil, yaitu dengan memasukkan lagi ISBN yang diinginkan. Kemudian masukkan judulnya lagi. Kemudian masukkan penulis. Kemudian masukkan tahun terbit. Kemudian masukkan penerbitnya, di mana di sini penerbitnya adalah penerbit Skolastik, yakni penerbitnya ini sudah dipublikasikan. Kemudian masukkan format buku elektronik. Kemudian masukkan harga pembelian. Kemudian masukkan minus 9,55 untuk minimum margin. Dan masukkan 16 untuk stop. Yang diikuti dengan rating yakni 4,8. Nah, akan terjadi keluaran seperti ini. Bahwa dari buku tersebut, yaitu buku Harry Potter and the Sorcerer's Stone, yang merupakan hasil penulisan dari J.K. Rowling, itu termasuk dalam once in a lifetime dan termasuk the ultimate best yang memenuhi syarat yang telah kita lakukan, bahwa inilah yang diminta pada penugasan kali ini. Nah, kan kami sudah menyatakan bahwa di akhir kami akan memberitahu atau merankan apabila kami langsung memasukkan lagi ISBN-nya itu triple dash. Maka tidak akan terjadi pengeluaran apa-apa, karena sesuai dengan yang telah kami lakukan di Vlogoritem kali ini, apabila input ISBN yang kami masukkan itu triple dash, itu tidak akan menghasilkan pengeluaran, karena itu termasuk bagian dari false-nya. Itulah yang akan langsung menjadi tidak untuk melanjutkan programnya itu, sehingga langsung ke N-nya. Nah, untuk tambahan dari presentasi pekerjaan kami, maka untuk jabarkan solusi kami dalam bentuk logaritma, kami sudah menjelaskannya, dan untuk menjabarkan kesulitan yang Anda hadapi dalam rangka pengembangan solusi ini, itu ada di logika dalam menentukan loopingnya. Itu pada saat pertama kali membaca soal ini, saya masih bingung pada bagian mana kami harus menggunakan loopingnya, dan
looping seperti apa yang akan digunakan, dan bagaimana ketika kami tidak memakai looping dengan kami memakai looping, apa perbedaan perbedaan yang terjadi. Eh, jadi itu merupakan salah satu kesulitan yang kami hadapi dalam mengembangkan eh, penjabaran solusi kami ini. Nah, sekianlah video yang dapat kami jelaskan mengenai hasil pemrograman kali ini, yaitu merupakan penugasan T03 yang merupakan dari Ultimate Dash kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat sore. Sore, terima kasih Pak.